Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha Medan yang Ustadz saya dan Ustadz banggakan, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang pahala, mana neraka, mana surga. Kita tahu bagaimana cara menjalani hidup ini dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam tersebut. Dengan adanya nikmat tersebut, kita tahu bagaimana cara berumah tangga, tahu cara bagaimana berbakti dengan kedua orang tua, tahu bagaimana cara berteman, tahu bagaimana cara bermasyarakat, tahu bagaimana cara menghadapi masalah-masalah hidup. Ya, kalau kita tidak ada agama, maka dunia ini akan terjadi kekacauan. Ya, antum bebas mau mencuri, tidak ada yang antum takuti, tidak ada yang perlu antum takutkan, karena mencuri itu tidak ada larangannya. Menurut antum seperti itu, karena kita tidak tahu agama. Orang tidak tahu agama, dia akan bebas melakukan apa saja. Dia akan bebas melawan orang tua, ya, karena dia tidak tahu aturan itu salah atau tidak. Ketika dia melawan orang tua, dia tidak tahu salah atau benar, maka dia melawan. Ya, padahal di agama Islam kita diajarkan bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak tahu agama, ya, tidak menerapkan agama Islam ini dalam kehidupan kita, kita tidak akan melaksanakan sholat, kita tidak akan melaksanakan puasa, ya, kita tidak akan berbuat baik kepada tetangga, kepada adik, kepada kakak, kepada saudara-saudara kita, ya. Nah, kita akan kacau, terjadi kekacauan di hidup kita, pada keluarga kita, ya, akan terjadi kekacauan pada masyarakat. Maka dari itu Islam itu turun ke dunia ini untuk membuat rahmat, ya, membuat terjadinya kasih sayang di muka bumi ini, ya, terjadinya kedamaian di dunia ini. Kalau tidak ada Islam, maka pasti dunia ini akan segera hancur, karena orang pasti akan saling berperang. Berperang kenapa? Memperebutkan dunia dan memperebutkan kekuasaan. Ya, Islam itu datang untuk mengajak orang, mengajak manusia ke akhirat, ke negeri akhirat, berambisi mengejar akhirat. Ya, itu Islam datang untuk berambisi mengejar akhirat, berlomba-lomba meninggalkan dunia ini, berlomba-lomba tidak mencintai dunia ini, karena kita tidak wajar mencintai dunia ini, karena dunia ini disabdakan oleh Rasulullah, ya, lebih jelek dari bangkai kambing, ya. Dunia ini tidak lebih berharga dari sayap nyamuk, ya. Itu dia. Kenapa Ustaz bilang seperti itu? Kalau dunia ini sangat berharga, ya, maka itu adalah sebuah kebohongan, karena akan kita tinggal. Dunia ini pun akan kiamat, ya, akan kiamat dunia ini, dan kita pun bakal mati, akan kita tinggalkan dunia ini. Masa kita mengejar sesuatu yang bakal tidak kita miliki abadi, ya. Kalau abadi dunia ini, kita pun umur kita abadi di dunia ini, enggak masalah kita memperebutkan dunia ini, ya. Karena kita akan bersenang-senang di sini, tapi tidak, kita bakal mati, ya. Kita akan tinggal nanti di neraka atau di surga, ya. Kita bakal meninggalkan dunia ini. Kita nanti akan hidup
di akhirat, ya, di neraka atau di surga. Kita akan kekal di neraka atau kekal di surga, ya. Ya. Memang ada juga yang tidak kekal di neraka, ada yang dihisab, disiksa sementara di neraka baru ke surga. Tapi kita tidak akan mampu walaupun hanya beberapa menit saja di neraka itu, ya. Maka dari itu, ambisi dari seorang umat Islam, ambisi dari seorang mukmin adalah akhirat, ya. Kalau orang tujuannya akhirat, kalau semua manusia di bumi ini tujuannya akhirat, maka tidak ada lagi namanya kekacauan, pertumpahan darah, tidak ada lagi namanya iri dengki, karena semua tujuannya akhirat, ya. Itu dia, tidak lagi mencuri karena tujuan akhirat. Ngapain mencuri orang tujuannya akhirat, ya? Tidak ada berlomba-lomba kaya. Kalau orang tujuannya dunia, lihat antum lihat sendiri, dia korupsi, dia merampok, ya, dia menjadi seorang begal, ya. Itu karena apa? Karena tujuannya dunia, dia ingin bahagia di dunia. Maka dari itu dia melakukan sebuah kejahatan di dunia ini. Tapi kalau tujuannya akhirat, tidak. Dia dikasih rezeki sama Allah, gaji 1 juta sebulan, dia syukuri. Dia dikasih makanan hanya nasi saja, dia syukuri, ya. Tidak ada kekacauan. Meskipun di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin, ya. Jadi si miskin itu tidak iri kepada yang kaya, dan yang kaya itu pun membantu yang miskin. Nah, saling membantu dia kalau tujuan akhirat. Tapi kalau tujuannya di dunia, nah, antum lihat sendiri, akan terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, ya. Nah, itu tadi perlu kita ketahui kebenaran-kebenaran itu, ya, atau kesalahan-kesalahan yang Ustaz sebutkan tadi melalui ilmu agama Islam. Nah, itu dia. Antum sekolah ke sini juga kan karena antum ingin mencari kebenaran, kan? Antum sekolah di Ulun Wahai ini karena antum tahu menuntut ilmu itu adalah perintah dari agama. Nah, itu dia. Di Ulun Wahai ini kita bisa meraih ilmu agama dan ilmu dunia, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Namun kita prioritaskan di Ulun Wahai ini adalah yang pertama ilmu agama, ya, untuk bekal kita menjalani hidup di dunia dan di akhirat nanti. Kalau ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat luas. Antum belajar ilmu agama Islam seumur hidup antum belajar ilmu agama Islam saja, tidak usah ilmu-ilmu yang lain. Maka itu antum separuhnya saja pun sudah dapat, sudah syukur alhamdulillah, ya. Tidak bisa kita belajar seumur hidup kita untuk mempelajari ilmu agama Islam seumur hidup antum. Misalkan antum seumur hidup berapa lah, 90 tahun. Nah, 90 tahun antum belajar agama, ya, 90 tahun antum makan dan belajar ilmu agama, makan belajar ilmu agama, makan belajar ilmu agama. Antum itu nggak akan mampu mempelajari, menguasai semua ilmu agama Islam ini. Antum menguasai semua, tidak bisa. Nah, itu dia. Apalagi kalau kita sempat tidak belajar ilmu agama Islam, wah, itu sudah tidak dapat apa-apa lagi kita, ya. Maka dari itu antum harus mempelajari ilmu agama Islam ini mumpung antum masih muda, masih SMA, baru masih fresh. Ibarat flash disk, antum ini masih seger, flash disk itu masih bagus, memorinya masih sedikit terisi. Nah, antum isi yang baik-baik. Nanti kalau antum sudah umur antum 35, 40, antum baru belajar di situ, bukan tidak bisa, tapi itu ibarat flash disknya itu sudah hampir rusak, ya, susah connect. Nah, itu istilahnya udah longgar dia, jadi tidak gampang menyerap ilmu lagi. Nah, mumpung masih muda, dibilangi sekali, 2 kali, 3 kali gampang ingat, membaca sekali, 2 kali, 3 kali masih gampang ingat. Tapi kalau sudah berumur 35, 40, 45, nah, baca 2 kali, 3 kali nggak bisa. Minimal nanti baca 10 kali baru bisa teringat. Nah, itu dia. Nah, maka dari itu antum harus semangat mempelajari ilmu agama Islam, ya. Itu dia nasihat dari Ustadz agar antum semangat belajar, ya. Nanti antum kalau semangat belajar, ilmu antum banyak, antum akan dicari orang, bukan antum yang mencari.
Kalau ilmu antum, agama antum banyak, misalkan antum gini, antum memiliki hafalan Al-Quran misalkan 30 juz, antum banyak hafal hadis, antum nanti dicari orang, oh ini bagus ini mengajar tahfiz ini, hafalannya banyak, oh ini bagus ini hadis banyak hafal dia nih, udah jadikan guru di Ulunuha, oh udah jadikan guru di sekolah-sekolah lain misalkan yang bermanhaj salaf. Antum yang dicari orang, itu dia. Tapi kalau antum ilmu agamanya sedikit, ilmu antum sedikit lah gitu ya, antum susah mencari pekerjaan. Kita mencari pun susah ya. Sudah Ustadz alami seperti itu ya. Jadi Ustadz mengatakan seperti ini bukan berarti Ustadz itu orang yang paling benar, bukan berarti Ustadz ini orang yang paling soleh, bukan. Ustadz hanya menyampaikan agar antum tidak seperti Ustadz. Kalau Ustadz belajar baca Al-Quran, Ustadz baru ketika sudah menikah. Sudah menikah. Jadi Ustadz belajar masih Iqra pada saat Ustadz baru menikah. Yang mengajari pun istri Ustadz. Nah itu dia. Jadi jangan sampai antum seperti Ustadz. Nah antum harus bisa baca Al-Quran dengan fasih, belajar Al-Quran dengan baik pada saat sekolah seperti ini ya. Nanti ketika antum menikah, antum sudah bisa menjadi imam, bacaan Al-Quran antum bagus. Nah ya kan, itu dia. Kalau bacaan Al-Quran antum bagus, hafalan antum banyak, antum akan ada modal untuk mendekati seorang akhwat nanti. Ketika antum ingin menikah, antum ada modal dari ilmu agama antum tadi, hafalan Al-Quran antum ya. Itu dia, antum bisa nanti mendapatkan seorang hafizoh ketika ingin menikah. Nah itu dia, harus ada semangat ya, semangat menuntut ilmu agama. Apalagi kalau antum bisa hafalan Al-Quran antum banyak, antum bisa bahasa Arab, wah masya Allah ya. Namun harus dibarengi dengan adab ya. Mempelajari adab itu sangat lama ya. Mempelajari adab itu butuh waktu yang lama. Jadi adab juga penting. Karena apa? Adab itu merupakan satu modal antum untuk menjalani kehidupan sehari-hari nanti bersama pendamping antum, istri antum, bersama anak antum, bersama keluarga antum ya. Adab antum penting, adab itu. Kalau adab antum buruk, sikap antum buruk, ilmu agama antum baik pun, nah teman antum tidak akan betah sama antum ya. Antum hafalan antum banyak, ilmu bahasa Arab antum banyak, pandai antum bahasa Arab, namun antum adab antum tidak baik, antum sombong, antum suka mengucilkan kawan, suka mencela, nah antum sepele sama teman, antum tidak ada kawan antum nantinya ya. Namun kalau antum ilmu agama antum ya, ilmu-ilmu yang wajib lah, sholat, puasa, zakat, yang haram-haram antum tinggalkan. Namun ilmu agama antum masih terbatas lah ya, hafalan antum sedikit, bahasa Arab antum tidak bisa, namun adab antum baik. Nah, antum bisa itu berteman dengan orang dengan lama, antum akan bisa berhadapan dengan keluarga, dengan tetangga dengan baik ya. Betah orang dengan antum kalau antum memiliki adab yang baik, itu dia. Nah antum bisa belajar ilmu adab dari ustadz-ustadz kita ya. Ustadz-ustadz kita ya, di YouTube banyak, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, belajar tentang adab ya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pelajaran kita. Banyak tadi saya sampaikan ya. Mudah-mudahan antum bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Materi kita pada hari ini yaitu tentang keterampilan dasar jalan cepat ya. Jalan cepat, apa sih beda jalan dengan lari? Ketika jalan ya, jalan cepat itu kedua telapak kaki menyentuh tanah, atau salah satunya
harus menyentuh tanah, ya. Namun ketika lari itu ada fase-fase atau saat di mana kaki itu melayang. Dua kaki ini tidak menyentuh tanah. Nah, itu dia. Jadi tubuh melayang ada pada saat lari, namun tidak antum rasakan kan? Itu minimal 1 detik ya, atau setengah detik antum melayang di udara ketika saat lari kencang. Itu dia. Jadi lari ada fase-fase tertentu tubuh kita melayang atau telapak kaki tidak menyentuh tanah, kedua telapak kaki. Sedangkan pada saat jalan cepat ya, itu salah satu kaki atau kedua telapak kaki harus menyentuh tanah, tidak ada saat-saat melayangnya ya. Itu dia. Kemudian teknik dasar awalan dan menolak melalui atas box ya. Ini judulnya salah ini ya. Ini gambarnya sebenarnya teknik dasar awalan melalui belakang garis start nih ya. Ini dia. Posisi sikap melangkah di belakang garis start. Yang A, berdiri sikap melangkah di belakang garis start. Ini teknik awalan jalan cepat ya. Berdiri sikap melangkah di belakang garis start, badan condong ke depan, langkah kaki belakang ke depan, dilanjutkan berjalan cepat. Pandangan mata lurus ke depan. Gerakan kaki jalan cepat. Keterampilan gerak jalan cepat sebagai berikut. Dorong kaki belakang ke depan dari tumit, telapak kaki dan jari-jari kaki. B, meletakkan kaki dengan ringan ya. Gerakan kaki mendatar bukan melompat ya. Pada saat jalan cepat, pada saat melangkah, tumit duluan menyentuh tanah, telapak kaki baru ujung kaki ya. Tumit, telapak kaki, ujung kaki. Ujung kaki mana? Ujung kaki bukan ujung jari-jari ya. Ujung kaki itu adalah pangkal dari jari-jari, pangkal jari-jari ya. Pangkal jari-jari kaki kita itu adalah ujung jari, ujung kaki. Kemudian yang ketiga, gerak kaki mendatar bukan melompat, bahu rileks atau tidak tegang. Yang B, ayunan lengan yang wajar mengayun dari muka ke belakang dan sikut ditekuk kurang lebih 90%. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan. Yang keempat, keterampilan gerak posisi togok jalan cepat. Posisi togok artinya posisi tegak ya. Yang A, badan tetap tegak saat berjalan, pundak tidak terangkat pada waktu lengan mengayun. Yang kelima, keterampilan gerak pinggul jalan cepat. Gerak pinggul yang baik fleksibel pada bagian sendi ya. Ini pinggul nih ya. Ini pinggul. Ini pinggul. Gerakan pinggul yang baik fleksibel pada bagian sendi. Yang B, berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul ya. Pada saat memasuki finish, yang pertama memasuki garis finish tidak mengurangi kecepatan jalan. Yang B, membungkukkan bahu ke depan atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan ya. Sama teknik memasuki finish ini hampir sama dengan teknik lari sprint ya. Variasi dan kombinasi keterampilan gerak jalan cepat sebagai berikut. Yang pertama, ayunan lengan dan gerakan tungkai di tempat. Ya, ini jadi berjalan tapi di tempat aja ya, nggak usah maju ya. Berjalan tapi berjalan di tempat seperti gambar ini ya. Tekniknya ya, saya bacakan. Yang pertama, persiapkan gerakan ayunan lengan dan tungkai di tempat, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan tertekuk di atas samping badan, pandangan ke depan. Pelaksanaannya itu ayunan lengan dan tungkai di tempat, ayunan lengan yang wajar dari muka ke belakang, dan sikut ditekuk tidak kurang dari 90%. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan bahu rileks atau tidak tegang ya. Jadi ini variasi kombinasi keterampilan gerak jalan cepat. Ini latihannya agar kita menguasai teknik jalan cepat ya. Ini seharusnya dipraktikkan di sekolah. Namun kita gara-gara masih ada masalah dengan virus corona ya, belum kondusif suasana saat ini, maka ini mungkin tidak bisa kita terapkan ya. Kemudian yang nomor 2, gerak berjalan pada garis lurus. Yang A, persiapan gerak berjalan pada garis lurus tanpa ayunan lengan, berdiri pada garis lurus dengan jarak kurang lebih 8-10 meter. Kedua lengan tertekuk di atas samping badan. Ini dia.
Pelaksanaan gerak berjalan pada garis lurus. Lakukanlah gerak berjalan pada garis lurus menempuh jarak kurang lebih 90 sampai 10 meter. Dilakukan secara individu, berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, menghargai perbedaan dan sportivitas. Gerak berjalan pada garis lurus ya, ini ya. Nah, ini tugas antum adalah mencatat minimal 2 halaman ya. Antum catat materi ini minimal 2 halaman. Nanti ketika sudah 3 materi, antum kumpul ya. Materi apa kemarin? Tiap 3 materi dikumpul ya. Yang pertama waktu itu adalah materi sepak bola, bola voli, bulu tangkis, antum kumpul kan 3 materi. Ini tiap 3 materi dikumpul, 3 materi dikumpul ya. Ini dikumpul nanti bersama materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu apa? Lari sprint ya. Dikumpul ya. Nah, nanti antum catat, antum pausekan aja, buka YouTube ini. Antum buka, antum pausekan, pause. Baru antum catat, ya. Nih, pausekan, catat. Pausekan, catat. Nih, pausekan, catat. Ya. Nih, dipausekan, dicatat. Nah, videonya seperti ini ya. Ustaz tampilkan video teknik dari jalan cepat. Di sini videonya Ustaz tidak mendengarkan suaranya ya, tidak menghidupkan volumenya karena ada diselingi dengan musik. Ustaz mengambil video ini dari YouTube ya. Kalau Ustaz sendiri yang membuat videonya, maka itu tidak sempat waktunya karena 9 kelas yang Ustaz ajarkan. Nanti kalau Ustaz yang merekam, belum lagi mengedit videonya ya, menyiapkan bahan ajarnya, tidak sempat ya. Karena Ustaz mengajar 9 kelas. Jadi tidak sempat Ustaz merekam. Belum lagi yang memegang kameranya tidak ada ya. Kemudian teknik jalan cepat itu terdiri dari 4 teknik yang harus dikuasai ya. Teknik yang pertama yaitu teknik start ya, teknik start sebelum melakukan jalan. Kemudian teknik melangkah yang kedua. Kemudian teknik berjalan. Kemudian teknik finish ya. Nah, ini adalah teknik dari jalan cepat. Ya, panggulnya digerakkan dengan fleksibel dan rileks. Yang pertama adalah teknik awalannya, teknik startnya adalah teknik start berdiri di belakang garis start. Yang kedua, pada saat aba-aba bersedia, lutut sedikit ditekuknya nih, kan sedikit ditekuk kan. Yang ketiga, siku boleh lemas atau ditekuk ya. Siku tidak boleh jatuh ke bawah sini ya, di bawah pinggang ya. Harus diangkat. Sebenarnya ini lebih harus ke atas lagi ya. Tangan ini harus di posisi ini. Siku boleh lemas atau ditekuk. Lemas tapi bukan berarti jatuh lurus ke sini ya. Harus bengkok sikunya.
lemas tapi bengkok. Itu dia. Kemudian pandangan lurus ke depan dan rileks ya, pandangan lurus ke depan, rileks. Jangan lihat ke samping, ke belakang ya. Kemudian pada saat aba-aba ya, jalan lurus secepat-cepatnya. Pada saat buat aba-aba ya atau pistol berbunyi dar. Ya, berjalan secepat-cepatnya, bukan berlari ya. Saat melangkah mulai dari tumit ya, lihat saat melangkah mulai dari tumit. Nah, kita ulangi lagi, lihat ya. Saat melangkah mulai dari tumit. Nih, lihat tumit dulu yang disentuhkan, bukan ujung kaki nih. Kalau lari ujung kaki duluan. Ya. Tapi kalau saat melangkah pada saat jalan cepat adalah tumit, tapak kaki baru ujung kaki. Ya, itu dia bedanya. Nah, itu dia ya. Berikut ya, tadi adalah merupakan video tentang bagaimana teknik jalan cepat ya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Antum tetap semangat belajar ya. Antum tetap semangat belajar. Jangan lemah ya. Banyak-banyak berdoa agar Allah angkat segera virus wabah corona ini ya. Mungkin sampai di sini saja dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.